Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Bajuri terhadap Fathul Karim. Ini sudah di bab akikah yang terakhir, insyaallah bacaan terakhir. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya, wa yusannu ayu azzana fi uzunil maulud. Disunnahkan akan bahwa diazankan pada kuping si anak, al-yumna, kuping yang sebelah kanan. Kapan diazan? Hina yuladu, ketika dilahirkan akan dianya si anak. Wa ayyuqama, dan bahwa diiqamahkan pada uzunihi, fi uzunihil yusra, pada kupingnya si anak, kuping yang kiri. Jadi baik anak laki-laki atau perempuan ketika lahir, sunnah diazan di kuping kanan dan diiqamah di kuping kiri. Lanjutan yang sekarang, wa ayyuhannakal mauludu bitamarin. Nah, dan disunnahkan akan bahwa ditahnikkan akan si anak dengan tamar. Tamar kurma kering. Ditahnik maksudnya kurma dikunyah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut si anak, langit-langitnya. Ini beliau menjelaskan. Ini penjelasan tentang tahnik. Disunnahkan bahwa ditahnikkan akan si anak dengan kurma kering. Fayumdagu wa yudlaku bihi. Maka dikunyahkan. Maka dikunyahkan wa yudlaku, dan digosokkan dengannya kurma, hanakuhu, akan langit-langitnya si anak, dakhila famihi, di dalam mulutnya si anak. Tujuannya lian dilaminhu syai'un, supaya turun darinya tamar, syai'un, oleh sesuatu, ilal jaufi, kepada rongganya si anak. Fa'il lam yujad tamarun, maka jika tidak didapati akan kurma, farutabun, maka rutab ini kurma basah. Kalau tamarun kurma kering, kalau rutab kurma muda. Wa illa, jika tidak didapatkan akan rutab, fahulwun, maka sesuatu yang manis. Nah, kita baca hasyiahnya. Nah, ini sebelumnya ada faidatun fi qiraati suratil qadari fi uzunil maulud. Nah, ini satu faedah pada membaca surah Al-Qadar pada kuping si maulud, kuping si anak ketika lahir. Nuqila ani Syekh Ad-Dairabi, telah dinukilkan dari Syekh Ad-Dairabi, annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an itu, yusannu ayyuqra'a, disunnahkan bahwa dibacakan orang, fi uzunil mauludi al-yumna surata inna anzalna. Disunnahkan bahwa dibacakan pada kuping si anak yang kanan ketika anak lahir akan surah inna anzalna. Nah, sunnah. Untuk apa? Li'anna man fu'ila bihi dzalik. Li'anna man, karena si man. Man di sini maksudnya anak, karena anak-anak fu'ila bihi, yang diperbuat dengannya si anak akan demikian. Anak-anak yang dibacakan surah inna anzalna, lam yuqaddirillahu alaihi, niscaya tidak akan mentakdirkan oleh Allah kepadanya si anak zina, akan zina, tula umrihi, sepanjang umurnya. Qala, berkata ianya Syekh Dairabi, hakadza akhadnahu an masyayikhina, demikianlah kami telah mengambil akan ini dari guru-guru kami. Nah, jadi ini bagaimana cara memahami ini? Bukankah semuanya sudah ditakdirkan? Nah, bahkan ketika anak dalam kandungan sudah ditulis apakah dia syaqiyun, celaka, sa'idun, bahagia, umurnya, rezekinya, semua. Nah, sementara kejadian baca akan pas anak lahir. Sebelum anak lahir semua sudah ditakdirkan. Nah, bahkan jauh sebelumnya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan. Tapi di sini, siapa yang membaca, anak-anak yang dibacakan inna anzalna, Allah tidak akan mentakdirkan kepadanya zina. Ini bisa saja maksudnya takdir mu'allak, bukan takdir mubramah. Arti takdir mu'allak mungkin takdir bersyarat. Nah, kita nggak tahu dalam ilmu Allah menentukan seseorang anak yang ketika lahir dibacakan surah Anzalna, maka tidak akan ditakdirkan untuk berzina, bisa saja seperti itu. Qauluhu wa ayyuhannakal mauludu bitamarin. Ucapan syarih bahwa ditahnik akan si anak dengan tamar kurma kering, sawaun kana zakaran au unsa,
baik ada ianya si anak itu laki-laki atau perempuan, sama saja. Sama saja sunnah tahnik. Nggak tahu bahasa Indonesia, kalau bahasa Aceh pecicap. Jadi beliau di sini apa? Membawa kata-kata yang menunjukkan kepada umum, sawa ungkana, baik ada ianya si anak itu laki-laki atau perempuan. Kenapa beliau menyatakan sawa ungkana? Karena dalam dalil yang beliau bawakan tadi khusus berkenaan dengan anak laki-laki. Adapun anak perempuan dengan jalan kias kepada anak laki-laki. Mana dalilnya? Li'annahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi ibni Abi Thalhah. Karena sungguhnya Nabi alaihi wasallam itu didatangkan akan dianya Nabi, atau dibawakan kepada Nabi bi ibni Abi Thalhah, dengan putranya Abi Thalhah, hina ulida, kapan dibawa, ketika dilahirkan akan dianya ibni Abi Thalhah, wa tamarin, dan dibawakan beberapa tamar. Ketika Abi Thalhah punya anak laki-laki, beliau bawa ke Nabi, juga beliau bawa beberapa biji korma. Falakahunna, maka mengunyah ayahnya Nabi, hunna, akannya tamarat. Nabi mengunyah beberapa kurma tersebut, summa fagara ay fataha. Kemudian membuka ayahnya Nabi, fahu, akan mulutnya si anak, summa majjahu fihi, kemudian menyembur. Jadi majjah itu meludah atau menyembur. Majjahu, kemudian menyembur ayahnya Nabi akannya kurma yang sudah dikunyah, fihi, dalam mulutnya si anak Abi Thalhah. Faja'ala yatalammadu, maka jadi ianya si anak itu yatalammadu. Jadi yatalammadu artinya yatazawwaqu. Jadi ianya si anak itu yatalammadu, merasakan ya. Kelihatan seperti orang merasakan sesuatu manis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi bersabda, hubbul ansari at-tamaru. Ini bisa kita baca hubbu, bisa baca hibbu. Hibbul ansari at-tamaru. Nah, kalau nggak salah kata Imam Nawawi, bisa kita baca hibbu. Kalau kita baca hibbu artinya mahbub. Kalau kita baca hubbu ya masdar. Kalau kita baca hibbu masdar tapi bermakna mahbub. Bermula kesukaan orang Ansar atau yang disukai oleh orang Ansar itu at-tamar. Nah, jadi Abi Thalhah ini kelihatannya beliau orang Ansar. Wasammahu Abdullah, dan menamakan ianya Nabi akannya si anak tadi akan Abdullah. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Kemudian tadi di atas matan disunnahkan bahwa ditahnik akan si anak dengan kurma. Ditahnik kemudian fayum daru, maka dikunyah akan dianya kurma. Nah, di atas. Plus wayundabu ayyakuna mayyam daruhu min ahlil khairi wassalah. Dan disunnahkan bahwa adalah siman yang mengunyah ya nyaman akannya kurma itu dari orang-orang baik dan orang-orang soleh. Jadi sunnahnya seperti itu kan. Artinya yang mengunyah itu kemudian memasukkan ke mulut si anak itu orang baik, orang soleh. Tafaul, biar anak kita juga ikut soleh. Wa qawluhu fa illam yujad tamarun. Tadi di atas, maka jika tidak didapati akan tamar, farutabun, maka kurma basah. Wa illa, jika tidak, fahulun, maka yang manis. Li'anna rutaba fi makna tamari. Alasannya karena kurma basah itu pada makna kurma kering juga. Nah, wal hulwu makisun ali, dan bermula manis itu dikiaskan di atasnya kurma. Kurma kan manis. Jadi kalau nggak ada kurma kering ya kurma basah, nggak ada yang manis. Karena yang manis juga dikiaskan kepada kurma. Karena kurma itu memang buah yang manis. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ayyusamma yauma sabi'i wiladati. Disunnahkan akan bahwa dinamakan akan dianya si anak pada hari ketujuh dari lahirnya si anak. Jadi sunnah memberi nama hari ketujuh. Wa yajuzu tasmiyatuhu qabla sabi'i wa ba'dah. Dan bolehlah oleh memberi namanya si anak sebelum hari ketujuh
dan sesudahnya hari ketujuh. Qauluhu wa ayyusamma. Bermula ucapan syarih bahwa dinamakan akan dianya si anak yauma sabi'i wiladati pada hari ketujuh dari lahirnya si anak. Alasannya, dalilnya li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam amara bitasmiyatil mauludi, karena Nabi itu memerintahkan ya Nabi dengan menamakan si anak yauma sabi'i pada hari ketujuhnya si anak. Nah, wa wada'il adza anhu wal aqi. Wa wada'i kita atah kepada tasmiyah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan ya Nabi dengan menamakan si anak pada hari ketujuhnya si anak dan dengan menghilangkan azza. Menghilangkan azza di sini maksudnya menghilangkan rambut dari kepala si anak. Menghilangkan rambut anhu darinya si anak pada hari ketujuh wal aqi dan akikah. Kama rawahu Tirmidzi, sebagaimana yang merawayakan oleh Tirmidzi. Qauluhu wa yajuzu tasmiyatuhu qabla sab'i wa ba'dah. Bermula ucapan syarih, bolehlah oleh menamakannya anak sebelum hari ketujuh dan sesudahnya hari ketujuh. Artinya fala ba'sa bizalik, tidak apa-apa, enggak makruh. Bal zakaran Nawawi fi azkari. Bahkan telah menyebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab azkarnya Imam Nawawi, anna sunnata tasmiyatuhu yaumas sabi'i au yaumal wiladah. Bahwa sungguh sunnah itu menamakannya si anak pada hari ketujuh atau hari lahir. Hari lahir langsung diberi nama atau hari ketujuh ketika disembeli akikahnya. Wastadalla likullin minhuma bi akhbarin sahihatin. Dan mengistidlal ianya Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan yang sunnah itu menamakan anak di hari ketujuh atau hari lahir. Apa dasar beliau? Wastadalla. Beliau mendalilkan, menjadikan dalil bagi tiap-tiap dari keduanya hari ketujuh atau hari lahir bi akhbarin sahih dengan hadis-hadis yang sahih. Wa hamal al-Bukhari akhbara yaumil wiladah ala man lam yuridil aqqa. Nah, dan memahami, jadi hamala menanggungkan. Memahami oleh Imam Bukhari akan hadis-hadis hari lahir kepada kepada orang-orang yang tidak menginginkan ia akan mengakikah. Karena ada hadis yang menyatakan sunnah memberi nama hari lahir. Ada juga hadis yang menyatakan sunnah memberi nama hari ketujuh. Imam Bukhari memahami hadis yang menyatakan sunnah memberi nama hari ketujuh, hari lahir, itu kepada orang-orang yang tidak punya keinginan untuk mengakikahkan anaknya. Punya anak nggak ada rencana akikah, langsung aja memberi nama. Kalau ada yang pengen mengakikahkan, berarti memberi nama di hari ketujuh. Karena akikah sunnah di hari ketujuh. Begitu. Kemudian akhbara kita antah kepada akhbara. Dan memahami oleh Imam Bukhari akhbara yaumis sabi'i akan hadis-hadis hari ketujuh alaman aradah kepada orang-orang yang berkehendak akannya akikah. Nah, orang yang pengen akikah berarti sunnah memberi nama di hari ketujuh. Nah, karena ada dua macam hadis. Hadis Nabi menyatakan berikan nama anakmu di hari ketujuh. Maksudnya orang-orang yang pengen berakikah, beri nama di hari ketujuh. Wahwa jam'un latifun, dan dianya pemahaman Imam Bukhari itu pemahaman itu jam'un latif, itu penggabungan yang halus, yang baik. Ya, baik itu. Artinya dua-dua hadis itu bisa diamalkan. Kama la yakhfa ala kulli man lahu fahmun munif. Bermula dianya hamlun Bukhari, itu jam'un latif, itu pengumpulan yang latif, yang baik, sebagaimana yang tidak sunyi ianya ala kulli man, di atas setiap orang yang baginya orang itu fahmun munif, ada pemahaman yang baik. Wa yusannu ayyuhsina ismahu. Disunnahkan akan bahwa memperbagus ia akan namanya si anak, ayyuhsina. Wa yusannu ayyuhsina ismahu, disunnahkan bahwa memperbagus dia akan namanya si anak. Maksudnya anjuran memberi nama dengan nama yang bagus. Alasannya li khobari, karena hadis innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian semua itu tud'auna, kalian akan dipanggil pada hari kiamat bi asma'ikum, dengan nama-nama kamu, wa asma'i abaikum, dan dengan nama-nama bapakmu. Fahassinu asma'akum, maka baguskan olehmu akan nama-nama kamu. Kata Nabi kan, dipanggil di hari kiamat, nama kita, nama orang tua kita.
Maka hendaklah memberi nama yang bagus, biar dipanggil juga kedengarannya bagus. Wa afdalul asma'i Abdullah, dan bermula yang paling utamanya nama-nama itu Abdullah, summa Abdurrahman, kemudian Abdurrahman, summa ma udhifa bil ubudiyah ila ismin min asma'ihi ta'ala. Kemudian mama yang dimudahkan akan dianya dengan kehambaan kepada satu nama dari nama-nama Allah. Jadi nama yang paling bagus pertama Abdullah, kedua Abdurrahman. Kemudian sesudahnya baru Abdun yang lain. Abdun yang dimudahkan kepada salah satu nama Allah. Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Summa Muhammadun, kemudian baru Muhammadun, summa Ahmadu, kemudian Ahmad. Semuanya berdasarkan khabar Muslim. Li khabari Muslimin, karena hadis Imam Muslim. Bunyinya ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Dan sesuka-sukanya nama kepada Allah Ta'ala itu Abdullahi dan Abdurrahman. Ini untuk dalil yang pertama. Nama yang paling disukai Allah Abdullah, Abdurrahman. Kemudian kalau ini apa dalilnya? Setiap abdun yang dimudahkan kepada nama Allah. Waliqaulihi, dan karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul asma'i ma'ubida. Summa ma'humida. Bermula sebaik-baik nama itu ma'ubida. Ma yang dihambakan akan dianya ma. Summa ma'humida. Kemudian ma yang dipujikan akan dianya ma. Jadi maksudnya ma'ubida, nama-nama yang mengandung abdun. Kemudian nama-nama yang mengandung hamimdal, pujian kan. Makanya beliau menyatakan ini tadi, nama yang paling utama Abdullah Abdurrahman berdasarkan hadis Muslim. Kemudian abdun yang dimudahkan kepada nama Allah berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian Muhammad juga berdasarkan hadis ini tadi, khairul asma'i ma'ubida summa ma'humida. Kita lihat nomor 6 hadis akhrajahu binahwihi at-Tabrani fil Kabirah. Hadis riwayat at-Tabrani. Waruya an Ibni Abbas, diriwayatkan orang dari Ibni Abbas annahu, bahwasanya Ibni Abbas qala, berkata ia, idza kana yaumul qiyamah, bila adalah hari kiamat, nada munadin, saya memanggillah oleh orang yang memanggil. Ada malaikat yang memanggil. Ala, ketahuilah, liyakum manismuhu Muhammad, hendak bangunlah oleh orang-orang yang bermula namanya itu Muhammad. Nah, yang bernama Muhammad disuruh berdiri. Fal yadkhulil jannah, maka hendak masuk ia ke dalam surga, karamatan, karena memuliakan, li nabihi, bagi nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah liyakum, hendak bangunlah oleh orang-orang yang bermula namanya itu Muhammad, maka hendak masuk ia ke dalam surga. Karamatan, karena memuliakan bagi nabinya seseorang. Mungkin ke situ domernya. Nah, untuk memuliakan Nabi dengan bernama Muhammad pun akan dimudahkan menuju surga. Nggak ada status hadis di sini ya. Auradahul Qadhi Iyad. Ini hadis dibawakan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa min qauli, dari ucapan Sayyidina Ja'far Shadiq rahimahullahu taala. Wa azahul Khatib Syarbaini fil Mughni, dan menisbatkan akannya hadis oleh Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni li Ibni Sabu. Fi khasa'isih, dalam khasa'isnya Ibnu Sabu. Wa ulima min dzalik anna Muhammadan afdalu min Ahmada mutlaka. Dimaklumkan dari demikian penjelasan di atas bahwa sungguh Muhammad itu lebih utama daripada Ahmad mutlakan, secara mutlak. Artinya di atas tadi yang pertama yang paling utama Abdullah, Abdurrahman, kemudian Abdun yang lain, kemudian Muhammad, baru Ahmad. Berarti duluan Muhammad. Dari penjelasan ini kita paham wa ulima min dzalik. Dipahami dari demikian penjelasan di atas bahwa sungguh Muhammad itu lebih afdal dari Ahmad mutlak. Secara umum, apa di langit, apa di bumi, dimanapun tetap Muhammad lebih didahulukan daripada Ahmad. Khilafan liman qala. Khilaf bagi orang yang berkata iya. Ada yang berkata inna Muhammadan afdalu bin nisbah li ahlil ardi. Sesungguhnya Muhammad itu lebih utama dengan dinisbat bagi penduduk bumi. Li syuhratihi indahum, karena masyhurnya Muhammad di sisi mereka penduduk bumi. Karena sering kita dengar kan, nama Nabi yang paling terkenal di bumi Muhammad. Kalau di langit dikenal sebagai Ahmad. Tapi di sini nggak seperti itu.
dalam kondisi apapun di langit di bumi tetap Muhammad lebih utama dari Ahmad. Wa Ahmadu wa Ahmada afdalu. Ahmada kita atah kepada Muhammadah. Wa Ahmada afdalu bin nisbah li ahli sama. Nah, sesungguhnya Ahmad itu lebih utama dengan dinisbah bagi penduduk langit. Ini menurut pendapat sebahagian para ulama. Li syuhratihi, karena masyhurnya Ahmad indahum di sisi mereka penduduk langit. Wahtalafa fi dzalika ahlul asri. Dan diikhtilafkan pada demikian, wahtalafa fi dzalik ahlul asri, dan ikhtilaf pada masalah demikian antara Muhammad dan Ahmad oleh ahlul asri, oleh ahli asar. Apa maksud ahli asar? Oleh ahli masa. Apa ulama sekarang maksudnya. Wa huwa masyhurun indahum bisu'alil bashar. Wahwa, dan ikhtilaf pada demikian masalah mana yang lebih utama, Muhammad apa Ahmad, ikhtilaf pada demikian oleh ahlul asri, mungkin ulama-ulama pada masa beliau maksudnya ya. Bahwa masyhurun indahum bisu'alil bashar, dan dianya ini yang demikian itu masyhur di sisi mereka ahlul asri bisu'alil bashar, dengan pertanyaan bashar. Kurang paham ini. Ada beberapa poin yang susah dipahami. Maka kesimpulannya fatusannut tasmiyatu bi ismi Muhammadin, maka disunnahkan akan menamakan dengan nama Muhammad. Mahabbatan fihi, karena cinta padanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesimpulannya sunnah memberi nama dengan nama Nabi. Ini yang di sini ini perlu dicari lagi. Wahtalafa fi dzalika ahlul asri wa huwa masyhurun indahum bi su'alil bashar. Wala tukrahut tasmiyatu bi asma'il malaikah wal anbiya, dan tidak dimakruhkan akan menamakan dengan nama-nama malaikat dan nama nabi. Boleh memberikan nama anak dengan nama malaikat, Jibril, Mikail. Faqad arwiya annahu idza kana yaumul qiyamah akhrajallahu ta'ala ahlat tauhid minan nar. Wa awwalu man yakhruju man wafaqa ismahu ismu nabiyyin. Man wafaqa ismuhu isma nabiyyin. Maka sungguh telah diriwayatkan ini, kalau ruya-ruya begini tanda hadisnya lemah. Namanya lafat tamrid. Apa namanya? Lafat tamrid. Menunjukkan kepada lemahnya riwayat tersebut. Ini untuk targhib. Maka sungguh telah diriwayatkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu idza kana yaumul qiyamah, apabila adalah hari kiamat, akhrajallah, niscaya mengeluarkan oleh Allah Ta'ala ahlat tauhid, akan orang-orang yang bertauhid dikeluarkan dari neraka. Kenapa orang bertauhid bisa masuk neraka? Nah, ini maksudnya orang itu percaya kepada Allah tapi melakukan maksiat, makanya masuk neraka. Nah, kalau tauhid sejati yang enggak ada maksiat, ya enggak akan masuk neraka. Apabila adalah hari kiamat, jadi ini karena di sini ini kelihatannya karena tam nih kalau begini, karena enggak ada khabarnya. Idza kana idza wujida. Nah, apabila tibalah oleh hari kiamat, akhrajallah, niscaya mengeluarkan oleh Allah Ta'ala ahlat tauhid, akan orang-orang yang bertauhid dikeluarkan dari neraka. Wa awwalu man yakhruju, dan bermula awal man yang keluar ianya si man. Wa awwalu man yakhruju, bermula awal man. Atau yukhraju, bermula awal man yukhraju, yang akan dikeluarkan akan dianya si man dari neraka, itu man wafaqa, orang-orang yang muwafaqatlah oleh namanya isma nabiyin, akan nama seorang nabi. Ada orang-orang yang namanya sama dengan nama nabi. Nama nabi apapun itu termasuk orang yang duluan dikeluarkan dari neraka. Satu. Tafsir ini banyak dari tafsir. Mauquf kan? Mauquf atas Sayyidina Abbas radhiyallahu. Jadi ini banyak dari Israiliyat yang model-model begini dalam tafsir. Karena Ibnu Abbas juga hidup pada masa Ka'am Akhbar, Wahab bin Munabbah, pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam. Wa tukrahul asma'u al-qabihatu, dan dimakruhkan akan nama-nama yang jelek. Mana contoh nama yang jelek? Kahimar.
seperti himar, keledai ya. Nah, wa kulli ma yatatayyaru binafiyihi au isbatihi. Nah, dan seperti setiap ma yatatayyaru yang merasa malang, ianya seseorang binafihi dengan nafinya ma, au isbatihi atau dengan sebutnya ma. Maksudnya begini, dimakruhkan akan nama-nama yang buruk pertama. Contoh kahimarin seperti keledai. Nah, wa kullu kita baca, kita atah kepada ya kulli, atah kepada himar. Dimakruhkan akan nama-nama yang jelek. Contoh nama jelek kahimarin. Nah, atau boleh juga kita baca kullu atah kepada asma. Dan dimakruhkan akan setiap ma. Ya tatayyaru yang merasa malang ianya seseorang dengan nafinya ma atau dengan sebutnya ma. Pertama makruh memberi nama-nama yang jelek, keledai. Dan makruh juga memberikan nama-nama yang ketika nama itu nggak ada pada orang yang dinamakan, jadi tidak beruntung. Contohnya begini, misalkan namanya si baik, si baik. Kalau ternyata seseorang yang kita beri nama dengan si baik, dia nggak baik, bagaimana? Itu maksudnya setiap ma yang merasa malang ya, seorang dengan nafinya ma. Atau dengan adanya ma. Namanya jelek, kalau ada, artinya ada pada orang yang dinamakan, kan jadi merasa malang juga. Contohnya kabarokah, seperti si barokah. Siapa namanya? Barokah. Nah, banyak kebaikan. Kalau ternyata orang itu nggak banyak kebaikan, kan kita merasa nggak beruntung. Nah, ghanimah, ghanimah juga beruntung. Si ghanimah. Wa nafe, seperti nafe, bermanfaat. Ternyata orangnya bandel segala macam. Kan merasa nggak baik. Wa yasar, mudah. Nah, ternyata dia nggak mudah hidupnya. Nah, atau ada juga yang memberikan alasan, kenapa dimakruhkan setiap ma yang merasa malang ya dengan nafinya ma. Ini contoh nafi dulu atau sebutnya ma. Contoh kalau nafi kita merasa malang seperti barokah. Kalau nggak ada barokah kan kita nggak merasa beruntung. Ghanimah beruntung. Kalau nggak beruntung, ada ulama yang menyatakan alasan makruh. Kenapa? Karena ketika dipanggil nanti apakah ada si berkah di situ, kita bilang nggak ada. Nanti kan kita memahami jadi seolah-olah nggak ada keberkahan dalam hidup. Ghanimah, ada si ghanimah di rumah? Nggak ada. Ada keuntungan di rumah? Nggak ada. Nah, kan kurang baik. Nafe, bermanfaat, yasar, mudah. Nah, ini contoh nafi. Tadi contoh nafi. Kalau contoh isbat, kaharbin, seperti peperangan. Peperangan. Kalau memang terjadi perang kan kita merasa malang. Nah, ini. Ini contoh. Contoh kalau adanya kita merasa malang, isbat. Ada juga kalau nggak adanya kita merasa malang. Seperti nggak ada barokah, nggak ada ghanimah, nggak ada nafi, nggak ada yasa. Kaharbin, seperti si harbin. Orang Arab tuh banyak yang namanya harbin, kan? Harab. Abu Jahal bin Harab. Wa murrah, wa murratin, seperti murrah, pahit. Pahit. Kalau pas orang yang bernama pahit, hidupnya benar-benar pahit, bagaimana? Nah, dan seperti Syihab. Nah, kan ada tapi ya. Quraisy Syihab. Apa bukan hal seperti ini? Seperti Syihabin. Syihab itu tahi bintang ya, yang menyala, Syihab. Wa syaitanen, ini parah lagi kan, seperti setan. Wa tashtadul kirahatu binahwi sittinnas, dan sangat-sangatlah oleh makruh dengan seumpama sittinnas. Kita memberi nama anak dengan sittinnas. Jadi siti di sini maksudnya sayyidi. Sayyidinnas. Jadi kita mengatakan si sittinnas, maksudnya pemimpin manusia, itu makruh. Nah, au sittil arab, dan sangat-sangatlah oleh makruh dengan seumpama sittinnas au sittil arab. Jadi sittil arab maksudnya pemimpin orang Arab. Au sayyidinnas atau sayyidinnas, sayyidil ulama. Ini nama-nama yang terlalu berat ya. Makanya banyak juga kiai zaman dulu kadang-kadang kalau ada yang konsultasi suka mengganti nama anak-anak.
Ini katanya namanya terlalu berat, nggak cocok. Wa tuhramut tasmiyatu bi Abdil Ka'bah, dan diharamkan akan menamakan dengan Abdil Ka'bah. Haram. Au Abdil Hasan. Abdil Hasan haram juga. Au Abdi Aliyin. Hamba Ali, maksudnya hambanya Sayyidina Ali. Hamba Hasan. Hasan juga anak Sayyidina Ali. Haram di sini. Wa kadza kullu ma udhifa bil ubudiyah li ghairi asma'ihi ta'ala. Demikian pula itu haram setiap ma yang dimudhafkan akan dia nyama dengan kehambaan bagi selain nama-namanya Allah Ta'ala. Jadi juga haram menamakan anak dengan pakai abdun, tapi bukan dimudhaf kepada nama Allah. Abduddar misalkan, kan banyak nama orang Arab, Abduddar, hamba rumah, atau hamba apapun. Kalau hamba Allah boleh. Kan di sini ini Abdil Ka'bah, Abdil Hasan, Abdi Ali. Kenapa li'ihamihi tasyrik? Karena memberi wahamnya oleh penamaan akan tasyrik. Seolah-olah selain Allah punya hamba, padahal yang punya hamba cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fi syarhil Ramli, sebagaimana yang ada ya dalam syarah Syekh Ramli. Illa abdan nabi, kecuali abdan nabi. Kalau abdan nabi enggak haram. Fatukrahut tasmiyatu bihi in alal muhtamad. Maka dimakruhkan akan menamakan dengannya abdun nabi alal muhtamad. Jadi abdun nabi berarti enggak haram. Makruh. Pendapat muhtamad. Khilafan lima waqa'a fi hasyiatir rahmani. Khilaf bagaimana yang terjadinya dalam Hasyiah Ar-Rahmani. Kalau dalam kitab Hasyiah Ar-Rahmani haram di sana. Min hirmati tasmiyati bihi, dari haram menamakan dengannya abdun nabi. Wa ma fi hasyiatil jalalil qulyubi. Jadi wama ini kita ataf kepada ma waqa'a. Khilaf bagaimana yang terjadinya dalam Hasyiah Ar-Rahman. Dalam Hasyiah Ar-Rahmani tertulis haram menamakan dengan abdun nabi. Di sini pendapat yang kuat menyatakan abdun nabi makruh. Kalau Abdu Ali haram di sini. Juga khilaf bagaimana yang ada dalam Hasyiah Jalal lil Qulyubi. Dalam Hasyiah Jalal bagi Qulyubi, beliau menyatakan di sana min karahatit tasmiyah, makruh menamakan dengan Abdin Ali, Abdi Ali, Abdu Ali atau Abdi Ali atau Abdi Ali, makruh kalau dalam Hasyiah Jalal. Tapi itu pendapat ya. Kesimpulannya di sini haram menamakan dengan abdun yang mudhaf ilihnya bukan nama Allah. Kecuali abdun nabi, makruh. Wa tuhramut tasmiyatu bi Abdil Ati. Diharamkan akan memberi nama dengan Abdil Ati, hamba yang memberi. Abdil Al dan hamba Al. Kenapa? Karena Ati ini enggak ada nama Allah Ati. Kalau maksud Allah Maha Pemberi bukan Ati tapi Mu'ti. Makanya di sini haram menamakan dengan Abdil Ati dan Abdil Al. Lianna kullan minhuma lam yarid. Karena tiap-tiap dari keduanya Abdul Ati dan Al itu tidak warid ia. Tidak warid penggunaan sebagai nama Allah. Wa asma'uhu ta'ala tauqifiyah, dan bermula nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifi. Arti tauqifi ya terbatas kepada dalil. Enggak boleh kita buat-buat nama Allah. Wa tuhramu aydan bi aqdal qudat, dan diharamkan akan menamakan pula dengan aqdal qudat, yang paling qadinya qadi kan. Aqdal qudat. Kalau qadi qudat boleh, bukan pakai isim tafdil. Ini aqdal qudat. Yang paling menjadi qadinya qadi kan, yang paling hebatnya qadi. Jadi aqdal qudat ini Allah. Diharamkan akan dianya menamakan pula dengan aqdal qudat. Wa malikil amlak, rajanya diraja. Wa hakimil hukam, haram juga hakimil hukam, hakimnya segala para hakim. Bi khilafit tasmiyati bi qadil qudah, dengan sebalik menamakan dengan qadil qudah. Fa innaha tukrahu, maka sesungguhnya
menamakan dengan qadil qudat enggak haram, tapi makruh. Fa innaha tukrahu. Ada juga ulama-ulama yang mendapat gelar dengan qadil qudat. Tuhramu aidan birafiqillah. Diharamkan akan dianya tasmiyah pula dengan rafiqillah, yang dekat banget dengan Allah, teman Allah. Jarillah, tetangga Allah. Jarillah. Kenapa? Li'ihamihil mahdzur, karena memberi wahamnya mazkur al-mahdura akan yang diharamkan. Jadi kurang bagus kelihatannya kan. Rafiqillah. Memang Allah itu benda, sehingga kita bisa berada di dekat. Dekat dalam arti dekat fisik, ya kan? Jarillah. Kalau jarillah kan kita memahaminya sebagai tetangga yang dekat banget. Padahal Allah tidak bertempat. Kama yuhramu qaulu ba'dil awam. Sebagaimana yang diharamkan akan ucapan sebagian orang awam. Apa ucapan sebagian orang awam? Alhamalatu 'alallah. Alhamalatu 'alallah. Membawa kepada Allah. Membawa kepada Allah. Membawa kepada Allah. Wa nahwi zalik, dan seumpama demikian. Kasyiddati 'alallah, seperti asyiddah 'alallah, berat terhadap Allah. Li'ihamihil mahdura, karena mewahamkan mazkur semuanya akan mahdur, akan hal-hal yang diharamkan. Wa yuhramu talqibul insan bima yukrah, dan diharamkan akan memberi lakap manusia dengan sesuatu yang tidak disukai akan dia. Wa in kana fihi, sekalipun ada ianya sesuatu yang dibenci, itu fihi padanya si insan. Kita membeli gelar orang hal-hal yang dia nggak suka, walaupun yang nggak dia suka itu ada, misalkan. Seperti di sini beliau memberikan contoh kal a'mash, seperti A'mash, si A'mash. Apa arti A'mash? Kurang terang melihat apa gimana? Kal a'mashi, seperti A'mash. Lakin yajuzu zikruhu bihi litta'rif. Tetapi bolehlah oleh menyebutnya seseorang bihi dengannya A'mash litta'rif, untuk memperkenalkan. Idza lam yu'raf, bila tidak dikenalkan dia seseorang, illa bihi, kecuali dengannya ma yukrah. Enggak ada artinya A'mash. Iya, gelap. A'mash itu maksudnya dia rada rabun gitu. Kurang terang. Rabun. Wa yuhramu talqibul insan, diharamkan akan menggelari, memberi lakap kepada manusia bima yakrahu, dengan sesuatu yang tidak suka ia. Yakrahu kita baca. Dengan sesuatu yang tidak suka ianya si insan, wa in kana fi, sekalipun ada ianya ma yakrahu, sesuatu yang dia enggak suka pada dirinya. Contohnya kal a'mash. Jadi a'mash itu orang yang lemah pandangannya. Dalam kamus, dha'ufa basaru ainih, lemah pandangan matanya, namanya a'mash, rabun. Lakin yajuzu zikruhu, tetapi bolehlah oleh menyebutnya seseorang bima yakrahu, dengan sesuatu yang dia tidak suka, litarif, untuk diperkenalkan. Syarat idza lam yu'raf, bila tidak dikenal akan dia, kecuali dengannya ma yakrahu. Ada sesuatu sifat pada orang. Jadi kalau kita nggak menyebut itu, orang nggak mengenalnya. Sementara kita pengen menanyakan alamatnya atau pengen bertemu kan, ketika itu boleh kita menyebut.
Kenal nggak Bapak Fulan? Bapak Fulan yang mana yang nggak bisa melihat? Misal. Boleh. Wala ba'sa bi alqabil hasanah dan tidak apa-apa dengan lakap-lakap yang bagus. Fala yunha anha maka tidak dilarang anha darinya alqabil hasanah. Li'annaha lam tazal. Karena sesungguhnya lakap-lakap yang baik itu lam tazal senantiasa ada, tidak hilang-hilang ianya lakap yang baik itu fil jahiliyah pada masa jahiliyah dan pada masa Islam. Qala Dzamakhsyari berkatalah oleh Syekh Dzamakhsyari, illama ahdasahun nasu fi zamanina minat tawasu. Kecuali yang diadakan akannya oleh manusia pada zaman kita dari berluas-luas. Jadi lakap yang baik itu boleh. Ya, karena memang dari zaman jahiliyah dan zaman pada zaman Islam juga banyak orang memberi lakap. Cuma Imam Dzamakhsyari mengecualikan ada lakap-lakap yang berlebihan. Kecuali mama yang mengada-ngada akan nyama oleh manusia pada zaman kita dari terlalu lapang. Jadi terlalu lakapnya terlalu berat ya. Ya, terlalu nggak sesuai dengan kondisi. Contoh, hatta laqabus safalah bi alqabil aliyah. Sehingga mereka memberi gelar akan safalah, akan orang-orang yang rendah bi alqabil aliyah dengan gelar-gelar yang tinggi. Ya, orang-orang biasa sudah al-fadil misalnya. Ya. Nah itu. Wa yusannu ayyukna ahlul fadli minar rijali wan nisa, disunnahkan akan bahwa dikuniahkan akan orang-orang yang mempunyai kelebihan baik dari laki-laki dan perempuan diberikan kuniah Abu Fulan, Ummu Fulan. Ya. Wa yuhramut takanni bi Abil Qasim dan diharamkan akan memberi kuniah dengan Abil Qasim. Walau ba'da mautihi walaupun ada ianya takni sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi haram seseorang kita panggil Abul Qasim. Walau liman laisasmuhu Muhammadan. Sekalipun memberi kunyah bagi orang-orang yang tidaklah namanya Muhammad. Walaupun namanya bukan Muhammad, kita berikan Abul Qasim nggak boleh. Nah, apalagi yang namanya Muhammad. Nah. Wala yukna kafirun wala fasikun wala mubtadi'un. Dan tidak diberi kunyah akan kafir. Dan tidak pula fasik. Tidak pula orang ahli bid'ah. Nggak boleh diberi kunyah. Nggak boleh di sini maksudnya nggak haram. Nggak haram kan? Karena ada penggunaan kunyah juga dalam Quran Abu Lahab. Kan Abi Lahab itu kunyah. Nah, cuma kata beliau di sini kenapa tidak dikunyahkan akan orang kafir, orang fasik, ahli bid'ah? Li'annal kuniyata litakrima. Karena kunyah itu pada dasarnya untuk memuliakan. Kita nggak menyebut namanya, menyebut kunyahnya kan? Abunya si Ridwan atau bahasa kita Indonesia Bapak Fulan. Nah, itu kan untuk memuliakan. Walaisu min ahliha. Dan tidaklah mereka kafir, fasik dan mubtadi itu dari ahlinya takrimah. Mereka nggak berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Makanya tidak dianjurkan memberi kunyah. Waqad qala dan sungguh berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Idza mudihal fasik ghadzabar rabb." Apabila dipuji akan orang fasik, ghadibar rabbu, niscaya marahlah oleh Tuhan. Wahtazza lidzalikal asyru dan bergetarlah karena demikian oleh arash. Jadi ar-rabbu ini kalau kata para ulama kalau ada alif lam maksudnya Allah. Nah, tapi dalam Al-Qur'an nggak ada penggunaan ar-rabbu. Saya pernah membaca ada juga ulama yang justru melarang penggunaan ar-rabbu ini. Nah, makanya hadis ini kita lihat nih hadis sahih apa enggak. Nah, Baihaqi dalam Sya'bil Iman dari Anas bin Malik. Jadi ada juga begini, dalam Al-Qur'an itu yang ada penggunaannya selalu mudhaf ilaih, ada mudhaf ilaihnya. Rabbil alamin, Rabbana, Rabbuka, Rabbukum. Jadi kalau penggunaan ar-rabbu pakai alif lam itu biasanya digunakan dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, kayak dalam Injil, dalam Taurat itu penggunaan ar-rabb. Nah, cuma di sini karena nggak jelas status hadisnya, kita nggak bisa kan. Nah, jadi dari Sayyidina Anas bin Malik, ini beliau juga hidup semasa dengan Ibnu Abbas. Begitu. Nah, apabila dipuji akan orang fasik, ghadabar rabb, niscaya marahlah oleh Allah dan bergetar karena demikian oleh arash.
Nah, makanya atas dasar ini makruh paling kurang memberi kunyah kepada orang kafir, fasik dan ahli bidah. Illa kecuali baru boleh diberi kunyah. Li khaufi fitnatin min dzikrihim bi ismihim. Karena takut fitnah dari menyebut mereka dengan nama mereka. Ya, kalau disebut nama mungkin bahaya kan? Boleh kita sebut kunyah. Au li ta'rifin lahum, atau untuk memperkenalkan bagi mereka. Kalau enggak disebut kunyah, enggak dikenal. Boleh ketika itu. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang ada dalam firman Allah Ta'ala, tabbat yada Abi Lahab. Di sini penggunaannya Abi Lahab. Fa inna ismahu Abdul Uzza. Maka sungguhnya namanya Abi Lahab itu Abdul Uzza. Nah, ini kan haram nama Abdul Uzza kalau dalam Islam kan. Karena Uzza bukan nama Allah. Wa kana Allah Ta'ala li ta'rifi, dan mengkunyahkan akannya Abu Abdul Uzza oleh Allah Ta'ala li ta'rifi, untuk memperkenalkannya Abdul Uzza, diperkenalkan sebagai Abi Lahab. Wa yajibu taghyirul ismil harami alal aqrab, dan wajiblah oleh merubah nama-nama yang haram kepada yang lebih dekat. Maksudnya nama yang diharamkan di atas, kalau ada seseorang yang bernama nama haram, wajib kita rubah menjadi tidak haram, alal aqrab menjadi tidak haram. Li'annahu min iza wa yajibu gini maksudnya. Wa yajibu taghyirul ismil haram. Wajiblah oleh merubah nama-nama yang haram alal aqrab. Maksud alal aqrab bukan ini. Alal aqrab secepat mungkin. Segera dirubah orang-orang yang memiliki nama haram menjadi nama yang tidak haram. Kenapa? Li'annahu min izalatil munkar. Karena sesungguhnya merubah nama yang haram itu sebahagian dari menghilangkan kemungkaran. Wa in taraddadar rahmaniyu, sekalipun masih taraddud. Masih taraddud maksudnya ada dua pendapat ya. Ragu. Sekalipun masih taraddudlah oleh Syekh Rahmani fi wujubihi, pada wajibnya merubah dan sunnahnya. Nah, tapi di sini kata beliau wajib, walaupun Syekh Rahmani masih ada dua pendapat antara wajib dan sunnah. Ya. Nah, kemudian kembali ke matan dikit lagi. Walau matal maulud qabla sabi'i. Dan jikalau meninggallah oleh si anak sebelum hari ketujuh, sunnah tasmiyatuhu, niscaya disunnahkan akan menamakannya si anak. Jadi sebelum hari ketujuh anak meninggal, tetap sunnah berakikah untuk anak. Menamakannya juga sunnah. Karena kalau nggak ada nama, kita juga nggak bisa mengingat kan. Nah, punya keturunan yang sudah meninggal. Tapi kalau kita beri nama kan bisa disebut-sebut adik dulu namanya si Fulan misalkan. Nah ini. Qauluhu walau matal maulud qabla sabi. Ucapan syarih jikalau meninggallah si anak sebelum 7 hari. Bal walau kana sakitan. Bahkan sekalipun adanya si anak itu sakitan ya. Yang sakit. Anak keguguran. Juga sunnah memberi nama. Lakin mahalluhu idza nufikhat fihi ruh. Tetapi bermula mahalnya sunnah memberi nama walaupun si sakit, itu bila telah ditiupkan pada dirinya akan ruh. Anak keguguran, tapi kalau sudah ditiup ruh maksudnya sudah lewat dari 120 hari ya, itu sudah sunnah memberikan nama. Tapi kalau belum 120 hari keguguran, baru sebulan 2 bulan, nggak sunnah memberi nama. Kalau yang lahir meninggal sebelum hari ketujuh, ini udah pasti kan, udah pasti namanya juga sebelum hari ketujuh, normal. Nah, jadi sekalipun ada ianya si anak, itu sakit. Anak yang keguguran tetap sunnah memberi nama. Tetapi mahalnya si sakit ini, apabila telah ditiupkan padanya si sakit akan ruh. Nah, tadi 3 bulan ke atas. 4 bulan, 120 hari. Nah, karena bahwa sungguhnya si sakit, idza lam tunfah fihi ruh, bila tidak ditiupkan padanya si sakit akan ruh, yasiru turaban, jadi ianya si sakit itu menjadi tanah. Nah, nggak perlu diberi nama. Walau lam tu'raf zukuratuhu wala unusatuh. Nah, dan jikalau tidak dikenal akan laki-lakinya anak dan tidak pula keperempuanannya. Kita punya anak lahir keguguran kan? Nah, tapi sudah ditiupkan ruh kan sunat memberi nama. Ini enggak ketahuan laki-laki apa perempuan. Enggak ada USG zaman dulu kan? Summiya bi ismen yutlaku ala dzakari wal unsa. Niscaya dinamakan akan dianya si sakit tadi dengan nama yang digunakan akan dianya nama kepada laki-laki perempuan. Nama umum berarti.
Nah, seperti Tolha. Ini Tolha bisa laki-laki, bisa perempuan. Hindun juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Begitu lebih kurang sedikit, bukan sedikit tentang bab udhiyah. Ini banyak kekurangannya tentunya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang kurang barangkali kalau ada yang menyimak nanti di kemudian hari bisa menuliskan komentar, meluruskan hal-hal yang tidak luruskan. Kita sama-sama belajar. Wal afwa minkum. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.